bicara. Ini apa? Kompensasi pembagian lahan. Jangan mentang-mentang itu lahan warisan atas nama kamu dari orang tua kita, terus kamu nggak mau bagi rata gitu. Kamu pikir semua kompensasi itu bakal jatuh ke tangan kamu? Ah, bukan begitu, Kak. Itu warisan dari ayah. Kita harus bagi rata. Kalau begitu, begini saja. 80% untuk anak sulung dan 20% untuk anak bungsu. Bagaimana? Bisa nggak aku pikirin dulu, Kak? Nggak perlu mikir lagi. Apa yang kamu pikirin sih? Perlu aku tanyain lagi ke pengacara profesional yang ada di pusat kota. Kamu tuh nggak ngerti. Seumur hidup kamu itu kamu cuma jadi petani di sawah. Sedangkan aku ini kuliah. Aku punya bisnis di pusat kota. Jenjang karir aku juga bagus. Aku harus mempertahankan itu. Sekarang, cepet tanda tangan. Sofia, tolong ambilkan pulpennya. Aku marah, aku nangis, kecewa, semuanya aku borong. Kenapa? Ayo duduk. Kamu kenapa, Sof? Mamaku ditipu, Nal, oleh kakaknya. Dia dipaksa untuk menandatangani memorandum aneh. Memorandum? Iya, memorandum itu berisikan mamaku akan membagi kompensasi tanah dengannya, karena sekarang tanahnya dijadikan kawasan pembangunan oleh pemerintah. Jadinya pemerintah memberikan kompensasi kepada mamaku. Memang berapa harganya? 10 miliar. Tapi, mamaku yang sangat polos itu berjanji untuk membagikan kompensasinya. Anak sulung 80%, anak bungsu 20%. Sedangkan mamaku itu anak bungsu, dan yang tersisa hanyalah hutang. Kok hutang? Karena mamaku bersedia membayar pajak semuanya, tanpa tahu berapa harganya. Terus kenapa mama kamu mau menandatangani memorandum yang tidak menguntungkan itu? Karena mamaku menganggap kakaknya hebat. Mamaku kan hanya bertani, dan kakaknya kuliah di kota besar. Aku meremehkan kami. Mereka kira kami nggak punya kenalan pengacara. Mereka nggak tahu saja kalau di sini ada Nala Dipani sekarang, seorang pengacara terbaik dari firma hukum Hanbada. Tenang, Sof. Aku sebagai pengacara Hanbada dan juga salah satu teman kamu, aku akan membantu kamu dalam kasus ini di meja bundar. Bagaimana menurut Nala? Seperti kata Sofia, ini sangat merugikan Ibu Inggit. Bagaimana bisa Ibu Inggit bertanggung jawab atas pajak setelah menerima kompensasi menjadi bagian yang membahayakan? Apa nggak ada cara untuk membatalin? Tidak ada, karena memorandum ini memiliki kekuatan hukum yang kuat. Apakah selama ini Bu Inggit diintimidasi oleh kakaknya Bu Inggit? Tidak, dia sangat baik, lembut dan sopan. Dia begitu halus berbohong kepada adiknya, sampai-sampai dia mengambil uangnya. Berbohong bagaimana? Begini, kakakku bilang bahwa anak pertama mendapatkan lebih besar dari anak kedua. Anak kedua mendapatkan lebih besar dari anak ketiga. Sedangkan kami 2 bersaudara, jadi kakakku yang mendapatkan bagian yang lebih besar. Apakah orang tua Bu Inggit meninggal sebelum tahun 1991? Beliau meninggal tepat 20 tahun lalu, yaitu tahun 2004. Maka itu tidak benar, karena hukum waris yang direvisi dan ditetapkan saat ini menyatakan semua anak mendapatkan jumlah waris yang sama, tanpa melihat urutan lahir, jenis kelamin, dan juga status perkawinannya. Astaga, Kak Teresa selalu bilang bahwa memang begitu hukum warisannya. Ibu Teresa berbohong tentang hukum warisan, karena secara hukum ini termasuk tindakan pengecohan dan korupsi. Pendapat ini juga ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam pasal 1266 KUH, perdata perjanjian ini bisa dibatalkan dalam pengadilan. Terus saya harus melakukan sidang dengan kakak saya gitu? Begini Ibu Inggit Prameswari, kenapa Ibu belum sadar juga sih? Kalau gitu, bayar saja hutangnya. Biarkan uangnya untuk Wak. Dan jalani sisa hidup Ibu dengan membayar hutang. Kasar banget sih kamu. Aku bener. Kenapa Mama mengkhawatirkan Wak, tapi tidak dengan anaknya sendiri? Iya, akan Mama lakukan untuk Sofia. Baiklah, untuk melanjutkan kasus ini ke meja bundar, kita harus membawa saksi. Kinan,
dia ada di luar rumah saat gua kesini. Pasti dia yang tukang nguping dengar semua pembicaraan tentang kita. Kinan, kamu dengar kan pembicaraan tentang warisan keluarga aku? Iya, sedikit. Kenapa emangnya, Sof? Kamu mau kan bantu keluarga aku untuk jadi saksi di pengadilan nanti dan kasih tahu ke hakim bahwa aku tuh memaksa untuk membagi warisannya secara tidak rata. Jahat banget Wak sama bude kamu, Sof. Aku bakal nolongin kamu. Kabarin aja jam berapanya ya. Soalnya saat keluarga aku susah, keluarga kamu juga kan yang nolong. Ibu Teresa, apa benar Anda mengatakan kepada adik kandung Anda bahwa anak pertama akan mendapatkan lebih besar daripada anak kedua mendapatkan lebih besar dari anak ketiga, dan itu dikatakan oleh pengacara profesional? Apakah benar Anda mengatakan seperti itu? Tidak. Saya tidak mengatakan itu. Jangan bohong. Sekali lagi saya tanya, menurut hukum ahli waris, anak pertama mendapatkan ahli waris lebih besar dari anak kedua. Anak kedua mendapatkan ahli waris lebih besar dari anak ketiga. Itu dikatakan oleh pengacara profesional. Apakah Anda mengatakan itu? Tidak. Saksi, apakah benar saat itu Anda sedang berada di lokasi kejadian? Benar. Apakah Anda mendengar pembicaraan tersebut? Jadi kamu yang namanya Kinan? Aku dengar keluarga kamu memiliki banyak hutang yang nominalnya lumayan besar dan kamu tidak mempunyai pekerjaan tetap. Aku akan melunasi semua hutang kamu tanpa tersisa sepeser pun dan aku akan memberikan pekerjaan tetap untuk kamu, tetapi dengan satu syarat. Kamu dengarkan pembicaraan keluargaku mengenai warisan? Keluarga Sofia, jangan berikan informasi itu kepada siapapun termasuk di pengadilan nanti. Ya, karena siapa tahu keluarga Sofia mau mengangkat kasus ini ke jalur hukum kan? Gimana? Cukup menarik bukan penawaran yang aku berikan? Bagaimana saya bisa mendengar? Mereka berada di dalam rumah, sedangkan saya menyapu di luar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Usai berkata memeriksanya dengan pengacara profesional, di persidangan katanya, "Tidak, saya tidak ingat." Lucu banget gak sih? Apa katanya? Hidup hanya sekali. Mari kita hidup serakah seperti Ibu Teresa Prameswari. Apa sih yang kamu lakuin? Hei, sadar! Maafkan aku, perkataanku memang benar. Aku hanya menganggap adikku sebagai anjing peliharaan. Kakak, kenapa kamu mengatur Sofia? Kamu menerima mama aku, Wak. Dari 10 miliar, mamaku hanya mendapatkan hutang. Pak, anak saya sedang berkelahi dengan kakak saya. Cepat ke sini. Penggugat, apakah Anda terluka? Tidak. Apakah anak Anda juga? Iya. Terdakwa baru-baru ini menyerang penggugat dan putrinya, menimbulkan luka yang masing-masing 1 pekan ke depan untuk pulih. Saya mengajukan diagnosa penggugat dan anaknya dengan catatan panggilan yang dilakukan ke polisi sebagai barang bukti. Sidang ini membahas kontrak hadiah antara penggugat dan terdakwa. Diagnosa dan panggilan polisi tidak relevan dengan kasus ini. Hal ini relevan karena ada dalam pasal 838 KUHP. Ketika penerima melakukan kejahatan kepada pemberi atau keluarga pemberi, pemberi dapat melakukan pembatalan kontrak hadiah. Oleh karena itu, penggugat ingin membatalkan kontrak hadiah kepada terdakwa. Anda mau mengubah klaim? Kami ingin mempertahankan tujuan awal klaim, penipuan, korupsi, dan paksaan, serta menambahkan pembatalan kontrak hadiah. Tunggu sebentar, bisa aja penyerangan ini dilakukan untuk membatalkan kontrak hadiah. Apakah Anda memiliki bukti? Baik, dengan apa yang telah disepakati, uang dengan jumlah 10 miliar akan diberikan sepenuhnya kepada pihak penggugat. Inggit, maafkan aku.
Aku melakukan ini karena usaha yang aku bangun dari nol akan bangkrut. Dan aku menumpuk hutang sebesar 5 miliar. Aku juga harus butuh dana untuk mempertahankan usaha aku. Maafkan aku, Ibu. Kamu nggak punya hati. Tapi saya tidak serakah seperti kamu. Saya akan menghidupkan Sofia dengan berkecukupan. Tetapi setelah warisan dibayarkan pajak, sisanya akan saya bagi rata. Terima kasih. Terima kasih, Inggit. Seumur hidupku, aku akan terus berterima kasih kepadamu. But if you close your eyes, Pembicaraan keluarga tuh. Udah. Kandungkan Saya tidak tahu saja di sini ada apa namanya? apa nggak ada cara untuk apa nggak ada cara untuk Alisa? Sangat aku hormati. Ternyata lah. Pada anjing peliharaan. Kurang nanti ngomongin gue. Kenapa kamu kenapa Sofia? Kamu hanya mama aku. Dari dulu ke pameran hanya 200 juta. Dan itu yang hutang. Kasih Siapa aja penggugat? sini dah dari gue tuh. Sini. Iya, ngatasin, kata-kata yang ngatasin. Cepat ke sini. Halo Pak, cepat ke sini. Anak saya lagi sedang berkelahi. Hakim, saya ingin mengajukan pengaduan dan pernyataannya. Sidang ini membahas kontrak hadiah antara penggugat dan terdakwa. Sidang ini membahas antara kontrak hadiah dan 23. kompensasi pembagian lahan. Ah, bukan begitu. Enggak perlu selesai ngomong. Untuk anak musuh. Bagaimana? Belum selesai. Perlu aku tanyain lagi ke